Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mahmudah, NIM 1519104. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang akad wadiah. Yang pertama, definisi akad wadiah. Wadiah berasal dari kata al-da'ah yang berarti istirahat. Karena barang tersebut berada di tempat penyimpanan atau tempat peristirahatan milik orang yang menerima titipan. Secara bahasa, al-wadiah adalah titipan atau simpanan, yaitu titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Sedangkan secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama, diantaranya yang pertama Hanafiyah. Menurut Hanafiyah, al-wadiah adalah suatu amanah yang ditinggalkan untuk dipeliharakan kepada orang lain. Yang kedua, menurut Malikiyah, al-wadiah adalah suatu harta yang diwakilkan kepada orang lain untuk dipeliharakan. Yang ketiga, menurut Syafi'iyah, al-wadiah adalah sesuatu harta benda yang disimpan di tempat orang lain untuk dipeliharakan. Kemudian menurut Hanabilah, suatu harta yang diserahkan kepada seorang untuk memeliharanya tanpa adanya ganti rugi. Kemudian menurut ulama fikih kontemporer, al-wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Yang selanjutnya yaitu tentang dalil akad wadiah. Yang pertama terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidul kadiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taqtumus syahadah wa may yaktumha fa innahu ithmun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, jika kamu dalam perjalanan atau dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu atau para saksi menyembunyikan persaksiannya. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan dalil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang selanjutnya terdapat dalam hadis riwayat Abu Dawud Al-Tirmidzi yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adil amanati ila man itamanaka wa la takhun man hanaqaba. Artinya, serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai Anda, dan janganlah Anda mengkhianati orang yang mengkhianati Anda. Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada 4 macam, yaitu yang pertama sunnah.
Disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Yang kedua, wajib. Diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut. Sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut. Yang ketiga, haram. Apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Yang keempat, makruh. Bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin atau ragu pada kemampuannya. Yang selanjutnya, rukun dan syarat akad wadiah. Rukun dari akad titipan wadiah, baik yang yad amanah maupun yad domanah, yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pelaku akad, yaitu penitip atau mudi atau muwadi, dan penyimpan atau penerima titipan, muda atau wadi atau mustauda. Yang kedua yaitu objek akad, yaitu barang yang dititipkan. Yang ketiga, sighah, yaitu ijab dan qabul. Selanjutnya, syarat yang terdapat dalam akad wadiah yaitu yang pertama, orang yang menitipkan syaratnya baligh, berakal, dapat dipercaya, dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, orang yang menerima titipan syaratnya baligh, berakal, dapat dipercaya, dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan kesepakatan bersama. Yang ketiga, barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang berwujud, dimiliki oleh orang yang menitipkan, dan dapat diserahkan ketika perjanjian berlangsung. Yang keempat, ijab dan qabul. Ijab dan qabul wadiah dimengerti oleh kedua belah pihak. Ijab merupakan ucapan dari penitip dan qabul adalah ucapan dari penerima titipan. Selanjutnya yaitu tentang konsekuensi akad wadiah. Setelah akad wadiah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, selanjutnya akan menetapkan konsekuensi hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, status akad. Status akad wadiah adalah jaiz dari kedua belah pihak, mudi dan wadi. Konsekuensi dari status akad wadiah yang jaiz dari kedua belah pihak adalah pihak mudi memiliki kebebasan untuk membatalkan akad wadiah dengan menarik barang yang dititipkannya sewaktu-waktu secara sepihak. Demikian juga pihak wadi memiliki kewenangan untuk membatalkan akad wadiah dengan mengembalikan barang titipan secara sepihak. Konsekuensi lain dari status akad wadiah yang jaiz dari kedua belah pihak adalah akad wadiah akan menjadi batal apabila salah satu aqidain mengalami kondisi ketidaklayakan tasarruf, seperti mengalami kondisi gila, pingsan, dibekukan tasarrufnya, dan lain-lain. Yang kedua yaitu otoritas wadi. Otoritas wadi atas barang titipan adalah bersifat amanah secara esensial, sebab di samping Allah menyebut titipan sebagai amanah, motivasi esensial dari akad wadiah adalah penjagaan. Konsekuensi dan otoritas wadi yang bersifat amanah adalah wadi tidak harus bertanggung jawab atas kerusakan barang titipan kecuali ada motif ceroboh. Efek hukum dari perbedaan otoritas amanah bisa dijumpai dalam beberapa kasus, diantaranya apabila wadi dan murtahin mengklaim telah mengembalikan barang, maka dalam kasus wadi klaimnya dibenarkan secara hukum, sebab otoritasnya secara esensial dibangun atas dasar kepercayaan atau amanah. Sedangkan dalam kasus murtahin, klaimnya tidak dibenarkan secara hukum tanpa disertai bukti atau saksi, sebab
Otoritasnya secara esensial dibangun atas dasar memberikan jaminan untuk kepentingannya. Yang ketiga yaitu rot. Ketika mudik hendak mengambil barang titipan, maka wadik wajib mengembalikannya jika kondisi mudik memiliki kelayakan menerima. Akan tetapi, kewajiban wadik mengembalikan ini bukan dalam pengertian wadik harus mengantarkan barang titipan ke hadapan mudik atau harus menanggung biaya pengiriman, melainkan sekedar wajib tahliyah, yaitu mencabut otoritas penjagaannya dan mempersilahkan mudik untuk mengambil barangnya. Yang keempat yaitu perselisihan. Ketika terjadi perselisihan antara pihak mudik dan pihak wadik dalam masalah pengembalian atau tahliyah kepada mudik, maka klaim wadik dibenarkan secara hukum cukup dengan sumpahnya. Sebab wadik membawa barang atas dasar kepercayaan dan kepentingan mudik. Hal ini berbeda dengan klaim murtahin dalam pengembalian barang gadaian kepada pihak rohin, atau klaim mustajir dalam pengembalian barang sewaan kepada mukjir. Kendati otoritasnya sama-sama amanah, namun klaim pengembaliannya bisa dibenarkan secara hukum apabila disertai dengan bukti atau saksi. Sebab murtahin dan mustajir membawa barang untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan pemilik barang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.